Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena kita masih berkesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Pertama-tama saya ingin mengucapkan penghargaan sebesar-besarnya kepada jemaat yang selama 2-3 bulan terakhir ini tetap setia mengikuti ibadah gereja, dan juga penghargaan yang sebesar-besarnya kepada tim produksi yang dengan setia, dengan kerja keras, dengan dedikasi, menyuguhkan, mempersembahkan ibadah online setiap hari Minggu. Sekali lagi saudara-saudara, kita patut menghargai setiap kesetiaan kita di dalam beribadah maupun juga di dalam menyajikan ibadah online yang baik. Nah saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema khotbah. Tema khotbahnya adalah Christ-centered worship. Christ-centered worship, atau kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah ibadah yang berpusatkan pada Kristus. Ibadah yang berpusatkan pada Kristus. Mari saudara-saudara kita membuka Alkitab kita masing-masing yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-17, ayat pertama sampai yang ke-13. Saya undang kita membuka Alkitab kita masing-masing di rumah kita masing-masing dari Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-13. Kalau saudara sudah menemukannya, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita minta pimpinan, tuntunan dari Allah supaya kita bisa memahami, mengerti akan kebenarannya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu begitu berlimpah dan tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Secara khusus ketika kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam ibadah online ini, kami percaya bahwa kehadiran-Mu tetap nyata, bahwa Engkau akan dan pasti memberkati kami dengan firman-Mu yang ajaib dan hidup itu. Tolong kami Tuhan supaya setiap kami yang mengikuti ibadah ini sungguh-sungguh boleh mengalami Engkau, sungguh-sungguh boleh dijamah, boleh diubah kembali oleh kuasa firman Tuhan itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati setiap kami dan khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus menyertai dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama semuanya katakan, amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan buat kita nats ini, Matius 17 ayat 1 sampai 13. Mari kita mendengarkan dengan baik. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita bagi mereka, oleh mereka. Saudara-saudara, tetap buka Alkitabmu pada bagian ini karena renungan kita akan berdasarkan cerita kisah yang baru saja kita baca di dalam nats ini.
Saudara-saudara, mari kita bayangkan bila ada seseorang yang diundang ke dalam sebuah pesta yang besar, pesta yang sangat meriah. Tetapi ketika orang ini datang dan hadir di dalam pesta ini, dia hanya menikmati makanan enak yang tersaji, dan dia hanya menikmati musik indah yang dimainkan sepanjang pesta tersebut. Selama pesta itu berlangsung, ia sama sekali tidak peduli dengan sang tuan rumah yang sudah mengundang dia. Dia hanya asik makan, dia hanya asik mendengarkan musik. Dia tidak menghampiri sang tuan rumah, dia tidak mengucapkan kata-kata selamat, dia sama sekali tidak bertegur sapa dengan sang tuan rumah. Bahkan sekalipun sang tuan rumah menghampirinya untuk mengajak ngobrol, dia juga tetap cuek. Nah, saudara-saudara, kita pasti menganggap orang ini adalah tamu yang sangat kurang ajar. Nah, saudara-saudara, demikianlah juga yang sering terjadi di dalam ibadah pada hari Minggu di gereja. Siapa tuan rumah dari ibadah kita di gereja? Bukan majelis, bukan pendeta, bukan juga pengkhotbah, dan bukan pendiri gereja. Melainkan Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Allah, Yesus adalah sang tuan rumah di dalam ibadah gereja setiap hari Minggu. Sayangnya saudara-saudaraku, orang Kristen seringkali hadir di dalam ibadah seperti tamu yang kurang ajar di dalam ilustrasi tadi. Kita datang hanya untuk menikmati kemasan dari ibadah. Kita datang hanya ingin menikmati musik yang dimainkan. Kita datang hanya ingin menikmati atmosfer ibadah yang nyaman. Tetapi kita sama sekali tidak peduli dengan Yesus Kristus yang adalah tuan rumah dari ibadah kita. Bahkan ketika Yesus berbicara kepada kita melalui khotbah, melalui Alkitab yang dibacakan, melalui nyanyian yang dinyanyikan, kita juga tidak peduli. Nah, saudara-saudara, melalui khotbah ini kita akan coba merenungkan apa artinya Kristus sebagai tuan rumah ibadah gereja kita. Atau sebagaimana judul dari khotbah ini, apa artinya ibadah yang berpusatkan pada Kristus? Christ-centered worship. Saudara-saudara, nats kita berkisah tentang peristiwa transfigurasi Yesus. Transfigurasi artinya adalah berubah wujud. Dan di dalam peristiwa ini kita menyaksikan Yesus mengalami perubahan secara fisik. Ayat yang kedua, coba kita perhatikan. Dikatakan bahwa wajah, tubuh, dan pakaian Tuhan Yesus memancarkan cahaya yang sangat terang seperti matahari. Nah, saudara-saudara, apa sebetulnya makna rohani yang utama dari peristiwa transfigurasi Yesus ini? Saudara-saudara, di dalam peristiwa transfigurasi, Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah benar-benar Allah. Selama hidupnya di bumi, sebelum peristiwa transfigurasi ini, Yesus yang adalah Allah hadir sebagai manusia. Sekalipun Yesus melakukan banyak mukjizat, tetapi Dia tetap hadir sebagai manusia. Tetapi di dalam peristiwa transfigurasi ini, Yesus menyatakan kemuliaannya sebagai Allah. Kemuliaan yang ditandai dengan pancaran cahaya yang terang sekali. Dan Ibrani pasal 1 ayat 3 mengatakan, Ia, Yesus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Saudara-saudara, apa kaitannya dengan judul khotbah kita? Saudaraku, peristiwa transfigurasi bukan sekedar peristiwa di mana Yesus menyatakan diri sebagai Allah yang penuh dengan kemuliaan itu. Tetapi peristiwa transfigurasi adalah sebuah penyembahan yang berpusat kepada Yesus. Kita bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-6. Ketika para murid
menyaksikan kemuliaan Yesus, mereka langsung tersungkur. Saudara, ini adalah ekspresi penyembahan. Mereka tersungkur ketika mereka berhadapan dengan Allah yang mulia itu, Yesus yang mulia itu. Saudara bisa bandingkan di dalam Wahyu pasal yang keempat, ketika para tua-tua berhadapan dengan tahta Allah, Sang Pencipta yang penuh dengan kemuliaan itu. Mereka juga tersungkur. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, kita bisa melihat bahwa peristiwa transfigurasi ini dapat menjadi paradigma ibadah yang berpusatkan pada Kristus. Dan di dalam khotbah ini, saya akan mengajak kita melihat 3 hal yang terkait dengan ibadah yang berpusat pada Kristus. Yaitu Kristus sebagai intisari, inisiasi, dan inspirasi ibadah kita. Sekali lagi, ini 3 poin besar yang akan sama-sama kita renungkan. Kristus adalah intisari, inisiasi, dan inspirasi dari ibadah gereja. Mari segera kita melihat poin yang pertama. Kristus sebagai intisari dari ibadah. Saudara-saudara, tentu kita semua tahu bakmi goreng. Ya, saya yakin saudara pernah membeli, pernah memakan bakmi goreng, dan mungkin ada di antara saudara adalah penggemar bakmi goreng. Saudara, tentu Anda setuju kalau saya katakan begini. Bakmi goreng tidak bisa dibilang sebagai bakmi goreng kalau tidak ada bakminya. Betul ya? Bakmi goreng tidak bisa dipanggil sebagai bakmi goreng kalau tidak ada bakminya. Bahan lain seperti sayur atau daging atau bumbu itu hanyalah pelengkap. Tetapi kalau tidak ada bakmi, maka makanan itu tidak layak disebut sebagai bakmi goreng. Dan bukan hanya harus ada bakmi, tetapi porsi bakmi juga harus lebih banyak daripada bahan-bahan lainnya. Bayangkan kalau 2/3 isinya itu adalah sayur mayur dan daging, dan hanya 1/3 bakmi. Maka saudara-saudara, ini bukan bakmi goreng yang ideal. Nah, saudara-saudara, dari ilustrasi ini, demikian juga dengan ibadah Kristen. Intisari dari ibadah Kristen itu adalah Yesus Kristus. Bila sebuah ibadah tidak menyatakan Kristus, maka ibadah itu tidak layak disebut sebagai ibadah Kristen. Dan bukan hanya Kristus dinyatakan sesekali di dalam ibadah itu, tetapi Kristus harus menjadi figur yang mendominasi seluruh ibadah kita. Saudara-saudara, mari kita tengok ayat yang kelima. Saat Yesus menyatakan kemuliaannya, lalu terdengarlah suara dari langit. Ini adalah suara dari Bapa Surgawi sendiri, yang berseru, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Saudara-saudara, kalimat Bapa mengarahkan perhatian kita kepada Yesus. Dengarkanlah dia, perhatikanlah dia, fokuslah pada dia. Saudara-saudara, Yesus harus menjadi fokus penyembahan kita. Inilah artinya Kristus sebagai intisari ibadah. Yesus harus menjadi fokus atau figur utama dari sebuah ibadah. Saudara-saudara yang terkasih, aplikasi dari poin pertama ini berlaku untuk baik pihak gereja sebagai penyelenggara maupun jemaat sebagai penyembah dalam ibadah. Pihak gereja harus sengaja menonjolkan Kristus dalam ibadah, baik secara verbal maupun secara visual. Dan juga pemimpin ibadah atau worship team ibadah juga harus secara sengaja, secara masif, secara terus-menerus
menonjolkan Kristus melalui ucapan, nyanyian, bahkan gestur mereka harus menyatakan menghormati Kristus. Saudara-saudara, fakta bahwa Kristus adalah intisari ibadah juga harus mengubah dan mengarahkan jemaat ketika datang beribadah di gereja. Jemaat kita sekalian harus merindukan Kristus lebih daripada yang lain. Melalui khotbah, kita merindukan Kristus berbicara kepada kita, karena Kristus adalah Sang Firman itu sendiri. Melalui perjamuan kudus, kita merindukan persekutuan dengan Kristus. Union with Christ. Di dalam perjamuan kudus kita juga mengenang akan kematian Kristus bagi kita. Dan kita juga mengharapkan kedatangan Kristus kembali yang akan membawa kita menikmati perjamuan besar dengan Sang Anak Domba di akhir zaman. Sekali lagi, saudara-saudaraku, inilah arti Kristus sebagai intisari ibadah. Ibadah gereja adalah tentang Kristus. Kristus harus menonjol. Kristus harus menjadi figur utama. Kristus harus menjadi fokus yang terus-menerus dinyatakan di dalam sepanjang ibadah. Nah, saudara-saudara, yang kedua, Kristus sebagai inisiasi ibadah. Kristus sebagai inisiasi ibadah. Apa artinya? Saudara-saudara, kalau kita memeriksa di dalam kamus bahasa Indonesia, kata kerja menginisiasi itu berarti memulai. Memulai sesuatu yang baru. Menginisiasi artinya kita sedang memulai sesuatu yang baru. Jadi, Kristus sebagai inisiasi ibadah artinya secara sederhana, Kristuslah yang memulai, yang membuka jalan bagi ibadah kita. Nah, pertanyaannya begini, saudara-saudara. Mengapa harus Kristus yang memulai, yang harus membuka jalan bagi ibadah kita? Mari sekarang kita kembali kepada kisah di dalam Matius pasal 17 ini. Di dalam kisah transfigurasi, saat Yesus menyatakan kemuliaannya, maka turunlah awan yang menaungi seluruh tempat itu. Saudara-saudara, ini bukan sembarang awan. Bila kita membaca di dalam perjanjian lama, awan ini memiliki nama yaitu Shekinah. Awan Shekinah adalah manifestasi kemuliaan Allah. Selain cahaya yang terang benderang, biasanya awan Shekinah akan menandai kemuliaan Allah hadir di satu tempat. Saudara-saudara, sekalipun namanya cantik, tetapi awan Shekinah ini sangat berbahaya bagi manusia. Kalau ada manusia berdosa yang bersentuhan langsung dengan awan Shekinah, dia pasti akan mengalami kematian saat itu juga. Kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran, ketika Allah hadir di atas gunung Sinai, maka gunung itu dipenuhi oleh awan kemuliaan, awan Shekinah. Dan orang Israel dilarang untuk terlalu dekat dengan gunung Sinai. Karena kalau mereka bersentuhan secara fisik langsung dengan awan Shekinah, maka mereka pasti akan menemui ajal. Itu sebabnya saudara-saudara tidak heran bila kita melihat reaksi para murid begitu sangat ketakutan. Ketika awan Shekinah turun ke diri mereka. Para murid Yesus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, mereka adalah orang-orang Yahudi yang tahu tentang apa itu awan Shekinah karena mereka belajar perjanjian lama. Mereka tahu betapa berbahayanya awan Shekinah kalau tersentuh mereka. Dan di dalam kisah ini, awan itu bukan hanya menyentuh mereka, tetapi awan itu menyelimuti mereka. Jadi bayangkan
Reaksi mereka yang sangat bisa kita pahami, mereka tersungkur dan kata firman Tuhan apa? Mereka begitu sangat ketakutan. Tetapi yang menarik, mereka tidak mati. Ya, mereka tidak mati. Sekalipun awan Shekinah bukan hanya menyentuh, tetapi menyelimuti mereka. Mengapa demikian? Allah tetap Maha Kudus, mereka tetap orang yang berdosa. Seharusnya awan kemuliaan dan kekudusan Allah dapat membunuh mereka dalam sekejap. Mengapa dalam peristiwa ini para murid tetap hidup? Saudara-saudara, jawabannya secara implisit ada di ayat 7 dan 8. Yesus sendiri berkata kepada mereka, jangan takut. Kemudian ketika mereka membuka mata, mereka melihat Yesus bersama mereka. Saudara-saudara, adegan kecil di dalam ayat 7 sampai 8 ini mengajarkan kita bahwa mereka tidak mati oleh kemuliaan dan kekudusan Allah karena ada Yesus yang melindungi mereka. Sekalipun mereka berada di tengah-tengah awan Shekinah, tetapi Yesus ada bersama dengan mereka. Kehadiran Yesuslah yang membuat mereka bisa selamat, sehingga mereka bisa mengalami kemuliaan dan kekudusan Allah yang seharusnya membinasakan mereka. Saudara-saudara, inilah pelajaran yang kita perlu petik. Sesungguhnya Alkitab berulang-ulang mengajarkan bahwa antara manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus terbentang jurang yang lebar dan dalam, tidak terseberangi. Manusia berdosa dan Allah yang Maha Kudus terputus. Dosa menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Padahal dalam rangka kita bisa menyembah dan menikmati hadirat Allah, kita harus memiliki relasi dan akses kepada hadirat Allah itu sendiri. Tetapi sekali lagi dosa menghalangi kita untuk kita bisa menghadap hadirat Allah, untuk kita bisa menyembah Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia itu. Dan di dalam peristiwa ini, kita lihat bahwa Yesuslah yang memungkinkan kita orang berdosa untuk menghadap hadirat Allah yang mulia dan kudus. Yesus yang menjembatani antara manusia berdosa dengan Bapanya yang Maha Kudus. Melalui Yesus kita diperdamaikan antara kita dengan Bapa. Kita memperoleh relasi kembali dengan Bapa. Melalui Yesus kita memperoleh akses menuju hadirat Allah. Itu sebabnya ketika Yesus menghembuskan nafas terakhir di atas kayu salib, kita ingat bahwa tabir pemisah ruang Maha Kudus terbelah dari atas ke bawah. Tabir yang merupakan simbol bahwa antara hadirat Allah dengan manusia berdosa tidak bisa ada relasi. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, tabir tersebut robek. Dan ini memberikan makna kepada kita bahwa sejak Yesus mati di atas kayu salib, Yesus menyelesaikan problem dosa yang telah memisahkan antara orang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita melihat ada satu adegan kecil yang syarat makna. Nah, itu sebabnya sayang untuk kita lewatkan. Satu adegan kecil yang meneguhkan poin kedua ini. Mari kita tengok ayat 4-5. Di sini Petrus mengusulkan untuk membangun kemah. Dalam bahasa aslinya kata kemah adalah tabernakel. Dan kita tahu di dalam zaman Musa, tabernakel atau kemah suci adalah suatu tempat yang diyakini sebagai jembatan antara surga dan bumi. Allah bersemayam di dalam tabernakel. Allah berbicara kepada manusia dari tabernakel. Dan manusia pun dapat menghampiri Allah
ketika mereka mendekat ke tabernakel. Tabernakel adalah penghubung antara Allah dan manusia. Nah saudara, ketika Petrus mengatakan, marilah kita dirikan kemah, mari kita dirikan tabernakel. Bapak langsung memotong kalimat Petrus. Bapak langsung menunjuk kepada Yesus Kristus. Seakan-akan Bapak ingin mengatakan bahwa Yesuslah sang tabernakel yang sejati. Yesuslah penghubung yang sejati antara Allah dan manusia. Saudara, mari kita simpulkan poin kedua. Kristus sebagai inisiasi ibadah. Tanpa karya penebusan Kristus, maka kita tidak mungkin dapat menyembah Allah. Karya penebusan Kristus lebih dahulu melayakkan dan membawa kita dekat kepada Allah. Tanpa karya penebusan Kristus, untuk selama-lamanya kita akan terbuang dan terpisah dari hadirat Allah. Apalagi menyembah Tuhan, itu adalah perkara yang pasti tidak mungkin kita lakukan. Saudara, mari kita sekarang melihat poin yang terakhir. Kita sudah memahami Kristus sebagai intisari ibadah. Kristus sebagai inisiasi ibadah. Yang terakhir, yang tidak kalah penting, Kristus adalah inspirasi ibadah. Apa artinya? Saudara-saudara, di dalam poin pertama, Kristus adalah fokus dari ibadah. Ibadah adalah tentang Kristus. Pada poin yang kedua, ibadah harus melalui Kristus. Pada poin yang terakhir ini, Kristus sebagai inspirasi ibadah berarti ibadah atau penyembahan kita digerakkan oleh Kristus. Kita bisa bersemangat, kita bisa bergairah menyembah Allah karena Kristus. Nah pertanyaannya, bagaimana Kristus menggairahkan penyembahan kita? Kembali kita melihat peristiwa transfigurasi ini. Saudara-saudara, dikatakan bahwa ketika Yesus menyatakan keilahiannya, muncullah dua figur besar dari perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia. Kedua tokoh penting ini berada di samping Yesus dan berbicara dengan Yesus. Mereka bertiga ngobrol-ngobrol. Memang Injil Matius tidak menyebutkan apa yang menjadi topik perbincangan mereka bertiga. Tetapi kalau saudara memeriksa di dalam paralelnya di Lukas pasal 9 ayat 31, di situ diberikan petunjuk bahwa Yesus membicarakan tentang kepergiannya yang harus digenapi di kota Yerusalem. Sekali lagi, saudara baca Lukas pasal 9 ayat 31, di situ diberikan petunjuk bahwa Yesus sedang membicarakan kepergiannya yang harus digenapi di kota Yerusalem. Saudara, apa yang dimaksud dengan kepergian Yesus? Nah, menarik sekali kalau kita memperhatikan di dalam bahasa Yunani, kata kepergian di sini adalah eksodos. Eksodos. Saudara, kata ini tidak asing bagi orang Yahudi. Karena kata ini mengingatkan pada peristiwa penyelamatan Allah terhadap bangsa Israel di zaman Musa. Allah membebaskan orang Israel dari cengkeraman perbudakan bangsa Mesir. Dan seluruh kisah penyelamatan Allah ini dicatat di dalam kitab Keluaran. Yang dalam bahasa Inggrisnya adalah Exodus. Yang berasal dari bahasa Yunani Exodos. Dan Yesus bercakap-cakap tentang hal ini dengan Musa. Ini pun memiliki satu simbol yang menarik.
Karena Musa adalah pemimpin penyelamatan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir pada zaman dulu. Sedangkan Yesus adalah sang penyelamat umatnya dari perbudakan dosa. Dan Lukas pasal 9 ayat 31 mengatakan bahwa semuanya akan digenapi di Yerusalem. Bagaimana Yesus menyelamatkan umatnya dari perbudakan dosa di kota Yerusalem? Apa yang akan dilakukan dan dihadapi oleh Yesus di Yerusalem? Saudara, mari kita kembali kepada nats kita Matius pasal 17. Khususnya ayat yang ke-12. Yesus berkata bahwa sang anak manusia, yaitu dirinya sendiri, akan menderita. Jadi, Yesus akan menyelamatkan kita dari masalah dan konsekuensi dosa melalui penyalibannya yang akan terjadi di Yerusalem. Apa artinya Kristus menjadi inspirasi ibadah? Dia menggairahkan kita untuk beribadah karena kasih-Nya yang luar biasa sebagaimana ditunjukkan melalui penderitaan dan kematian-Nya bagi kita. Saudara-saudara, kalau kita membandingkan peristiwa transfigurasi dengan peristiwa penyaliban Kristus, maka kita bisa melihat satu kontras yang sangat menyentuh hati kita. Di dalam transfigurasi, Bapa memanggil Yesus sebagai anaknya yang dikasihi, sedangkan di atas salib, Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus. Dalam transfigurasi, Yesus diselimuti cahaya kemuliaan, sedangkan di atas kayu salib, Yesus diselimuti kegelapan yang menaungi tempat itu. Di dalam transfigurasi, Yesus dihormati oleh Musa dan Elia, sedangkan di atas kayu salib, Yesus dihina oleh semua orang. Dalam transfigurasi, pakaian Yesus menjadi putih cemerlang, sedangkan di atas kayu salib, Yesus tidak ditutupi sehelai benang pun. Dia ditelanjangi, dia dipermalukan. Di dalam transfigurasi, para murid ingin tinggal bersama Yesus di atas gunung untuk selamanya. Sedangkan di atas kayu salib, Yesus ditinggal, dikhianati oleh hampir semua murid-Nya. Saudara, mengapa Yesus mau menempuh jalan salib yang sangat berat ini? 1 Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, untuk saya, untuk saudara. Penyaliban Kristus pasti mengharukan kita, karena kasih-Nya kepada kitalah yang mendorong Dia mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, ibadah yang sejati adalah ibadah yang kita lakukan sebagai respon kasih kita yang berkobar-kobar kepada Allah. Karena kita sudah lebih dahulu menerima kasih Allah yang besar di dalam Kristus. Saudara, inilah ibadah yang berpusatkan pada Kristus. This is what we call gospel-centered worship. Saudara-saudara, kesimpulannya, Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega dari penyembahan kita. Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega dari ibadah kita. Alfa dan Omega di dalam abjad bahasa Yunani adalah abjad pertama dan abjad yang terakhir. Yesus Kristus adalah Alfa dari ibadah kita, karena Kristuslah yang memulai, Kristuslah yang membuka jalan, Kristuslah yang memungkinkan kita untuk kita bisa menyembah Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia. Kristus juga adalah Omega dari ibadah kita. Karena ibadah kita bicara tentang Kristus. Kita datang beribadah, kita fokus pada Kristus. Kristus adalah tujuan dari ibadah.
Sebagaimana Filipi pasal 2 mengatakan, segala lutut bertelut, segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan di dalam sepanjang ibadah itu, hati kita dibakar, hati kita disemangati, hati kita dipompa, hati kita digairahkan, bukan oleh musik yang keren, bukan oleh worship leader yang baik, bukan oleh atmosfer ibadah yang bagus, tetapi semata-mata karena kasih Kristus yang sempurna, yang sudah habis-habisan dinyatakan di atas kayu salib bagi kita sekalian. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita responi firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita ambil waktu teduh sejenak, untuk kita secara pribadi, kita berdoa menanggapi firman yang sudah kita dengar. Biarlah kita menjadi jemaat yang semakin menghargai karya Kristus, khususnya di dalam ibadah atau penyembahan kita. Kita tidak lagi menganggap enteng, menganggap remeh akan ibadah yang kita jalani setiap minggu. Karena ibadah yang kita alami semata-mata adalah pemberian anugerah dari Allah melalui Kristus. Mari kita berdoa di dalam hati masing-masing sebelum saya tutup di dalam doa. Tuhan, kami naikkan segala pujian syukur kepadamu, karena di dalam Kristus, kami bukan hanya memperoleh keselamatan, tetapi kami diangkat menjadi anak-anak Bapa Surgawi. Yang artinya, kami memiliki relasi dan akses kepada Allah. Yang artinya, kami dapat menyembah Allah yang kudus dan mulia. Terima kasih Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh berdoa kiranya firman yang kami sudah dengarkan ini membuat kami semakin mencintai Yesus. Kami semakin bergairah di dalam hidup ini dan secara khusus di dalam penyembahan kami di gereja. Kami boleh sungguh-sungguh memberi yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberi yang terbaik kepada kami semua. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.